Yang 3 diantaranya lanjut, yang 3 batal Pak, kami kembalikan uangnya. Oke, cancel. Tapi ada hitungannya. Apa itu Pak? Jadi waktu itu kan harganya harga launching ya. Jadi Ini masih rendah? masih rendah. Oke. Nah dalam proses ini kan udah berapa bulan berjalan gitu ya. Karena proses perizinan dulu kita izinnya belakangan karena Baik, belum ada dananya untuk itu kan. Iya. Jadi pas ada pembeli baru kita proses semua izinnya tuh gitu. Siap. Dalam perjalanannya ternyata nggak bisa gitu. Kami sampaikan apa adanya, kami datangi satu-satu. Mohon maaf ini ternyata ini nggak jadi IMB, nggak jadi apa SHM, jadinya HGB. Gitu. Jadi bagaimana? Mau lanjut silakan, kalau nggak kami kembalikan 100% uangnya. 100% Pak. 100%, Iya. bener-bener ya? Bener. Komitmennya luar biasa Betul, deh. kami kembalikan. Setelah itu terjual lagi dengan harga yang lebih mahal Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semua itu Cancel, ada hikmahnya. cancel Iya. tapi bahagia. Bahagia. Cancel tapi bahagia. Iya. Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat luar biasa, saya sangat berbahagia karena hari ini kita mengunjungi seseorang yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha properti yang alhamdulillah kinerjanya sangat disukai oleh para konsumen, kemudian proyek-proyeknya berhasil, dan insya Allah beliau tetap menemani kita bersama untuk apa, dalam rangka kita belajar bagaimana ternyata kata orang ya, mengembangkan bisnis properti tanpa utang itu nothing, tidak mungkin, sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi beliau hari ini akan berbagi kepada kita tentang, hari ini kita ada di sebuah Golden Land, Pondok Gede. Beliau membangunnya tidak menggunakan lembaga keuangan. Beliau adalah Pak Sukarsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sukarsan. Masya Allah, ini ceria sekali nih. Ya, kita hari ini akan sedikit mampir ya Pak ya, cerita tentang bagaimana prosesnya Bapak mengenal Samsul Arifin, mengenal seorang yang sangat luar biasa, kemudian berbagi tentang MMC, MTR Milliarder Club, dan alhamdulillah Bapak sekarang sudah membangun bisnis proper ini tanpa menggunakan utang, apalagi ada ribanya. Justru hebatnya, tapi dapat cerita bahwasannya Pak Sukarsan ini jual rumahnya cash. Iya. Ini luar biasa. Baik Pak. Pak dulu bergabung atau ketemu sama MTR gitu ya. Karena kalau Pak Samsul itu kan MTR ya, MTR Milliarder Club. Itu tahun berapa Pak? Kemudian bagaimana sejarahnya Pak? Iya. Jadi saya ketemu beliau itu tadinya memang dari radio ya. Dari radio. Dari radio, kemudian beliau iklan ada ya bicara tentang riba lah gitu. Kemudian wah, ini saya termasuk di antaranya nih gitu. Oke. Akhirnya saya menghubungi, kemudian ya ketemu dengan beliau alhamdulillah. Ya kemudian ikut waktu itu pengusaha tanpa riba lah begitu ya. Tahun berapa itu Pak tepatnya? 2014-an Pak. Wah, 2014. Ya. Dulu ini belum ada Pak. Ini belum ada. Iya. Ini ada setelah mulai diperbaiki semuanya. Betul. Oke, Masya Allah. Jadi sebelumnya memang proyek pertama, kedua, ketiga itu semua pakai bank Pak. Ya, jadi pertama alhamdulillah sudah selesai. Siap. Proyek kedua udah selesai. Ya. Proyek ketiga nih masih ada nyangkut ya Pak. Ya, tapi asetnya lebih besar dibandingkan utangnya gitu. Nah, yang proyek keempat ini setelah ketemu Pak Samsul, kami berkomitmen untuk tidak pakai sama sekali pakai bank gitu ya. Alhamdulillah ini nol Pak. Kita nggak pas untuk membuka ini nggak pakai utang sama sekali gitu. Ya, gitu. Kalau yang di Golden Land Pondok Gede ini unitnya, kemudian ini kan saya lihat di sini juga ada ruko-ruko semuanya. Ruko sudah laku semua ini Pak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada 7 ruko. Teman-teman semuanya bisa lihat ini rukonya sangat strategis. Ya, ini rukonya ada 7 dan alhamdulillah sudah laku semua. Perumahan Golden Land ini konsepnya seperti apa nih Pak Sukarsan? Iya, jadi sebenarnya kami ingin menghadirkan perumahan yang nyaman buat penghuninya gitu ya. Kemudian mereka kan pulang kerja atau pulang dari mana sampai rumah suntuk ya. Tapi kami ingin menghadirkan yang beda begitu ya. Makanya di sini ada taman-taman yang ya walaupun lahannya nggak besar tapi ada vertical gardennya. Kemudian nanti ada air mancurnya yang suasana suasananya asli lah begitu ya. Dan ada
suara-suara yang membuat fresh lah gitu ya. Wah, Masya Allah. Ya, membuat ya senang penghuninya begitu ya. Nah, ini kayaknya kami membuat seperti itu, dan juga ada gazebo tempat berkumpulnya warga ya. Jadi warga ketika sampai ke rumah itu, perumahan ini, mereka senang lah gitu. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Kalau kata orang tadi saya sampaikan, kata orang bangun sebuah perumahan properti yang nilainya cukup tinggi kan tidak mungkin menggunakan lembaga keuangan. Iya. Tapi Bapak tadi menyatakan 0 rupiah lembaga keuangan. Itu benar-benar terjadi Pak? Atau bagaimana nih Pak? Biar teman-teman juga tahu nih. Jadi kan kita belajar dari proyek pertama, kedua, ketiga memang pakai pembiayaan. Kemudian ketemu Pak Samsul. Ketemu MTR ya? Iya, MTR ya. MTR, kemudian bahwa itu nggak bagus, nggak pakai bank. Akhirnya di sini kami mencoba Bismillah tanpa pinjaman bank, Pak. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi apa yang diperbaiki ya? Yang pertama adalah memang menurut Pak Samsul adalah ITM ya, ITM. Dan kami waktu jual itu ini kosong, belum ada apa-apa. Jadi kita masih pakai tenda, Pak. Iya. Tapi pas jualan itu, pas jual perdana itu, ruko langsung terjual 3 dan itu cash. Masya Allah. Itu. Cash alhamdulillah. Serius ya? Modalnya dari situ, Pak. Iya, jadi modalnya dari situ. Jadi ada penjualan cash, dan alhamdulillah dari situ kami bisa membangun ini. Gitu. Jadi seperti itu. Memang berarti langsung ketemu value-nya Pak? Iya. Iya, ketika ikut, kalau dulu ikut sama Pak Samsul, ikut namanya Business Transformation Coaching juga berarti Pak ya? Berarti Iya. ya? Itu selama berapa tahun Pak berarti sama beliau itu? Setahun lah. Hampir 1 tahun? Iya. Itu hingga akhirnya apa yang Bapak dapat dari BTC tersebut Pak? Iya, yang pertama ya semangatnya, motivasinya, kemudian paradigmanya ya. Jadi kalau dulu, wah kayaknya nggak mungkin nih, kalau kami kan awalnya ya sebelum ketemu beliau ya tahu tentang riba, kayaknya saya harus pindah nih, nggak mau bisnis properti lagi gitu. Awalnya begitu ya. Karena nggak mungkin nggak pakai bank gitu ya. Tapi setelah disampaikan ternyata ya bisa gitu, bisa gitu. Dan ini tanahnya bukan, saya nggak beli Pak. Oke. Iya. Ini tanah kerjasama dengan pemilik lahan. Gitu. Jadi beliau juga mengajarkan bagaimana bernegosiasi misalnya dengan pemilik lahan gitu. Ya sehingga alhamdulillah, dan ini tanpa DP 0. Masya Allah. Jadi modal kami modal notaris saja kerjasama gitu. Iya. Tapi itu memang sudah diperhitungkan dengan ilmu keilmuan yang tidak sembrono, tidak sembarangan ya Pak. Alhamdulillah kami kan punya proyek yang pertama, kedua, ketiga yang sebelumnya itu ya bagus lah gitu. Jadi sehingga para investor begitu ya, jadi pemilik lahan misalnya, ya kami ajak dulu berkunjung ke perumahan kami sebelumnya, sehingga mereka trust dengan kami bahwa mereka percaya untuk mengembangkan ya lahannya untuk dipercayakan kepada kami begitu. Dan itu juga alhamdulillah itu juga penjualan murni gitu ya, mereka jual ke saya kemudian dengan sesuai progres penjualan gitu. Masya Allah. Kalau di sini semuanya ada 13 unit berarti Pak ya? Dan sisa tinggal 3 saja? Oh Masya Allah, alhamdulillah. Boleh kita lihat-lihat ya Pak ya? Tipenya seperti apa? Ayo kita saksikan. Jadi ini kami bangunnya inden Pak. Jadi kalau ada penjualan baru kami bangun inden. Jadi karena dia suka-suka, kemudian dan itu juga yang dulu orang jual harus 3D pinjam pakai bank untuk konstruksi. Karena kami nggak lakukan itu. Nah jadi denah suka-suka itu jadi value sebenarnya. Jadi mereka bangun rumah sesuai apa yang mereka inginkan. Wah, siap. Jadi bukan karena nggak ada rumahnya gimana jualnya gitu kan. Justru ketika ketemu value ini justru bisa membuat kita tidak lagi terjebak atau kita dibantu lagi lembaga keuangan. Betul. Masya Allah. Itu memang value luar biasa. Setelah belajar sama MTR sama para coach selama 1 tahun gitu Pak ya. Masya Allah. Nah, kita lihat ini apa aja nih Pak? Nyebutnya apa nih Pak? Ini gazebo, ini air mancur lah gitu ya. Suasananya ya walaupun rumah kecil ya, maksudnya lingkungan yang nggak begitu besar gitu, nggak luas ya, tapi kami hadirkan ini untuk penghuni begitu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau malam itu suasananya bagus, karena lightingnya kami konsep bagus lah. Masya Allah, ini luar biasa nih. Asri, kemudian wah ini pohonnya kabarnya didatangkan khusus nih Pak. Iya betul. Ini juga termasuk value juga Pak. Iya betul. Boleh ceritakan kalau ini apa ini Pak? Nih pohon apa? Kemudian kenapa kok muncul ide yang luar biasa? Iya, karena memang awalnya lahan ini kan kosong Pak, dan ya kami ingin ya yang lebih sejuk lah begitu suasananya. Kemudian ya di depan itu
karena memang langsung ini ya fungsinya banyak nih. Jadi selain membuat sejuk, kemudian juga menjadi ini ada rumah yang di sini kan, jadi dia menghalangi dari jalan. Kemudian ternyata jadi value juga Pak. Itu kalau malam suasananya luar biasa karena lampunya tuh dari bawah tuh ada lampu ke atas. Eksotis ya. Bener-bener luar biasa. Jadi suasana malamnya nanti mungkin saya kirim fotonya. Wah, boleh. Ya ini berarti kita terlalu pagi, jadi harusnya kita datangnya malam nih. Boleh, kita bisa lihat unit-unitnya mungkin Pak ya dari depan saja ya. Karena alhamdulillah yang sudah dibangun ini sudah langsung ada penghuninya, jadi sudah benar-benar tuntas ya. Sudah tidak ada apa pengerjaan lagi. Kalau ini tipenya memang tipe apa Pak? Kalau Bapak nyebutnya nih, kalau orang umum paling mungkin minimalis Pak. Minimalis ya? Iya. Minimalis ya. Masya Allah. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi ada aksen yang kita buat sama gitu Pak. Kayak semacam ini roster gitu ya. Ini khas harus ada itu rosternya. Ya. Kemudian kanopinya juga ada di depannya yang ciri khasnya Pak Soekarsan ini kalau dibikin taman, ya kan? Ada tamannya ini. Jadi orang-orang datang misalkan beliau dari tempat kerja itu nggak perlu healing kemana-mana karena di rumah sudah healing gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Soekarsan ini sangat luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian, karena beliau mulai bergabung dengan MTR itu tahun 2014. Butuh proses yang panjang untuk memahami bagaimana tentang bisnis tanpa utang, bisnis tanpa riba, dan beliau sudah membuktikan sendiri dan Bapak Ibu sekalian sudah saksikan sendiri hasilnya. Beliau sekarang memiliki berapa Pak kalau total semuanya Pak? Kita ada 6 Pak timnya. Ada karyawan total ada 6. Kemudian kalau perumahannya semuanya yang di seluruh Jabodetabek? Ada 5. Ada 5? Iya. Yang pertama? Karena ada satu lagi 6 yang proses desain Mbak di Pasar Minggu. Oh di Pasar Minggu? Wah ini bagi yang siap-siap mau punya rumah segera bisa menghubungi langsung ke Pak Soekarsan nih. Ya, bisa menghubungi karena track record beliau sudah sangat-sangat bagus sekali. Baik, yang pertama apa Pak? Yang pertama Royal Platinum Residence di Bekasi, Kota Bekasi. Saya tinggal di situ. Bergabung bersama warga. Alhamdulillah. Yang kedua ada Secret Garden di Jagakarsa. Yang ketiga The Golden Village. Golden Village itu di Kabupaten Bekasi. Nah di situ ada masjidnya, ada rumah Quran Pak. Wah di The Golden Village itu. Jadi kita buat suasana yang begitu, buat tumbuh kembang buat anak gitu Pak. Gitu tuh khusus di The Golden Village gitu. Karena areanya lebih luas juga dari ini, jadi memungkinkan ada masjidnya. Kemudian yang keempat ini Pak. Yang keempat ini yang benar-benar murni tanpa bank. Benar-benar murni tanpa bank. Yang sebelum-sebelumnya mungkin ada sedikit ada ini. Tapi ini yang kali ini. Tapi kami berkomitmen setelah yang 4, 5 dan berikutnya nggak pakai bank, Pak. Masya Allah. Ya, jadi cukup 1, 2, 3 yang pakai bank, berikutnya nggak pakai bank. Pengalaman pahit itu dihilangkan ya. Betul, iya. Baik. Pengalaman Bapak dulu ketika membangun dengan utang apa yang terjadi, Pak? Artinya pasti kan banyak sinkronan ya. Artinya kan itu kan kita sudah menyalahi banyak hal kan gitu ya, di antaranya utang sebenarnya boleh-boleh saja kalau tapi di situ di dalamnya ada ziyadah, ada tambahan itu kan yang menjadi bermasalah. Nah, kalau versi Pak Soekarsan sendiri bagaimana ketika dulu membangun usaha dengan lembaga keuangan gitu. Nah, kali ini kan afternya nih. Ya dulu before-nya gimana? Apakah kalau sekarang kan mungkin bisa tersenyum, bisa lega, bisa benar-benar termasuk jual cash. Kalau dulu bagaimana, Pak? Yang pertama dari suasana hati, Pak. Jadi pemarah, Pak. Saya dulu pemarah. Gitu. Jadi padahal mobil saya yang saya pakai Pajero, Pak. Kemana-mana pakai Pajero gitu ya. Uang juga tinggal gesek kartu kredit mau kemana-mana gitu ya. Misalnya ada. Kalau jadi punya kartu kredit juga ada. Sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi seperti itu. Kemudian juga kami menyangka, ini kalau pakai bank nanti cepat penjualannya segala macam. Ternyata justru yang pakai bank itu perumahannya jadi nggak bagus, Pak. Maksudnya penjualannya juga agak lama gitu ya. Kemudian ada aja masalah gitu ya. Ya makanya kami belajar dengan beliau ya, MTR ya. Ternyata memang ini karena ketidakberkahan gitu ya. Sehingga ibadah pun jadi, kalau sekarang alhamdulillah ini Pak, banyak waktu untuk tilawah gitu. Allahu Akbar. Iya, ngaji, kemudian ya belajar agama gitu ya. Kalau dulu sama sekali nggak ada waktu itu? Kalau dulu satu juz aja susah, Pak. Kalau sekarang insya Allah
satu hari minimal 3 juz Pak. Masya Allah. Ya, tilawahnya itu jadi kita menyempatkan waktu. Ya, begitu. Alhamdulillah. Dulu pastinya kan tiap bulan kan dikejar-kejar cicilan, Betul, dikejar-kejar utangan. Iya. Kemudian tadi terbukti penjualannya juga dulu pernah ada yang cash? Jarang Pak. Jarang ya? Iya, kebanyakan KPR gitu. Sempat aja problem juga ya. Tadi kan ada hambatan atau halangan-halangan yang Iya. tidak dipikirkan. Itu boleh diceritakan apa itu Pak? Salah satunya mungkin pernah apa kan gitu. Tadi ada beberapa yang Bapak tadi sampaikan, misalkan ada keresahan hati pasti. Kemudian juga ada pengalaman-pengalaman pahit gitu Pak mungkin Pak yang Iya. Banyak Pak. ini kalau sudah banyak berarti sudah. Iya, jadi Boleh 1 atau 2 yang bisa diceritakan untuk jadi Iya, ibrah Pak. misalnya ada konsumen yang nggak suka gitu ya. Jadi dia bahkan kami buyback ke rumahnya gitu ya. Yang di tempat yang lain gitu Pak gitu. Allah. Ya itulah ada aja gitu. Tapi alhamdulillah ya di sini harganya semua alhamdulillah senang semua. Baik. Dan mereka bahkan bilangnya apa ya, overestimate Pak. Oh, Iya, Masya Allah. karena kami itu bangun ini kan dulu belum ada ini semua. Kami bangun hanya konsep gambar, kemudian ini juga paving juga belakangan kami bangun. Karena modalnya kan kita sesuai dengan ini ya, Ya. penjualan begitu ya. Siap. Iya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah jadi mereka juga kaget lah, kok ada ini gitu. Jadi Masya Allah. ini juga awalnya nggak ada Pak. Surprise ya? Iya, udah bagus, jadi seneng lah gitu ya. Baik. Dan alhamdulillah di beberapa yang tempat lain juga mereka seneng lah gitu ya. Jadi Alhamdulillah. overestimate maksudnya di awalnya begini tapi alhamdulillah lebih bagus sekarang. Iya. Kalau di tempat-tempat lain yang saya dapati biasanya mereka over promise Pak. Kan begitu ya? Iya. Ya kan antara yang didesain dengan aslinya itu jauh beda. Iya. Tapi ini saya ketemu kata-kata baru, overestimate. Apa yang diberikan melebihi dari harapan. Iya. Nah, tentu saja ini Alhamdulillah. sangat-sangat luar biasa. Apakah Bapak nggak rugi nih Pak? Kalau kita bicara tadi kan tentu saja yang dari yang dibayarkan kemudian yang dikasih lebih tentu saja kan itu butuh biaya dan lain sebagainya. Iya. Apalagi tidak ada pembiayaan dari bank kan gitu kan. Bagaimana Bapak menyikapi atau menstrategikan agar itu tidak kena kos dan lain sebagainya? Iya. Justru ketika mereka senang, kami itu kesenangan kami, Pak. Jadi apa ya, kita memberikan lebih itu apa ya, justru kebahagiaan, Pak. Jadi coba kalau mereka beli di kita, kemudian kecewa, itu kan doanya juga jadi nggak bagus ke kami, Masya Allah. ke perusahaan misalnya. Iya. Kemudian ya banyak hal lah gitu. Kita juga jadi nggak enak ketemu. Kalau ini kan seneng lah gitu. Jadi penghuni seneng, pembeli seneng, kami juga seneng luar biasa. Masya Allah. Dan lebih ini lagi doa-doa mereka itu Pak. Doa-doa mereka. Kemudian juga yang lebih ini adalah bagaimana ya mudah-mudahan dengan kayak gini kami juga bisa kedepannya ketika ada proyek baru bisa lebih baik lagi Pak gitu. Oke. Gitu Pak. Masya Allah. Karena itu yang kita cari kan. Bukan yang kita cari bukan hanya keuntungan dunia tapi bagaimana ya itu ada ya. Tapi bagaimana kita membahagiakan orang juga gitu. Gitu Pak. Alhamdulillah ini luar biasa nih Pak. Iya. Bukti nyata bahwasanya dengan tidak menggunakan bantuan lembaga keuangan bisa terjadi jual cash itu yang Iya. yang nggak masuk apa ya, banyak orang nggak percaya kan gitu. Dan itu memang terjadi dan Bapak buktikan hanya dengan menggunakan tenda ya, berarti waktu itu ini belum ada. Hanya menggunakan tenda. Iya, ini lahan Kemudian kosong dulu nih. Masya Allah. Dulu ketika memutuskan untuk BTC, apa yang membuat Bapak bilang ke keluarga? Pasti kan itu kan biayanya kan juga cukup juga kan ya. Iya. Apa yang memutuskan Bapak Iya. sama keluarga untuk Jadi memang yang pertama kali istri ya, istri. Jadi dulu saya Pajero juga kredit ya. Di bank juga berapa miliar hutang gitu ya. Kemudian ketika ikut itu saya nangis juga. Wah ternyata ini dosanya ngeri Pak dosanya. Dia tuh sangat ngeri lah gitu. Saya sampai nangis. Kemudian istri saya ajak juga. Iya, karena memang harus satu frekuensi dengan istri Masya kan. Allah. Nah, akhirnya saya ajak ikut kegiatan itu. Kemudian kita berkomitmen. Mulai hari ini kita harus menghindarkan riba. Maksudnya jangan sampai mengulang kembali lah gitu ya. Kalaupun ada misalnya nggak nambah lagi lah gitu. Jadi ini cukup lah yang terakhir ini gitu. Siap. Ya jadi bertahap yang cepat dijual adalah mobil. Alhamdulillah. Jadi kami dulu sempet ya berapa bulan tuh nggak ada mobil Pak. Jadi kalau kemana kita sewa aja. Tapi kan orang nggak tahu kalau kita ya nggak ada yang nanya kan kita Baik, mobil sewa atau beli kan ya. Yang penting itu bukan riba gitu. Masya Allah. Jadi dari Pajero akhirnya kita ya
masa Pak gitu, kita sewa dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Dan sekarang hasilnya seperti yang kita lihat bersama. Dan alhamdulillah nih kami ada proyek baru yang Mustika Jaya yang kelima, The Savana Mustika Residen. Itu juga alhamdulillah nggak pakai bank dalam pembiayaan ini ya. Jadi modalnya nggak pakai modal bank. Kemudian kita juga ada di Pasar Minggu. Pasar Minggu tuh rumah yang di atas 3M Mbak, 3M ke atas ya harganya. Tapi sedang tahap desain. Dan insya Allah ada lagi Pak. Apa itu Pak? Jadi kita sedang mengembangkan ini pergudangan industri. Di daerah Cibening di belakang MM 2100. Ya, jadi itu ada, alhamdulillah lahannya sudah ada, tinggal sedang proses desain juga Pak. Mohon doanya mudah-mudahan lancar, dan itu kami nggak mau pakai pembiayaan bank gitu. Jadi murni ya dengan modal yang ada dan insya Allah ada investor begitulah. Alhamdulillah. Tapi semuanya dikelola secara syar'i ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini yang jadi yang jadi primadonanya nih. Ini ada taman, kemudian ada air, ada ini lightingnya nih kalau malam ini pasti keren jadi sekali. Semuanya gitu ya. ada lampu. Iya. Ini kepikiran begini, dapat ide dari mana Pak? Ya, saya senang ini Pak, senang desain ya. Maksudnya cari-cari desain, terutama dari mana tuh, dari internet kan desain taman yang bagus gitu. Kemudian kami aplikasikan gitu di sini. Yang desain saya nih. Wih, bener-bener sendiri gitu ya? Dari sendiri nih, konsep gimana apa itu saya yang desain. Gambar detailnya tuh saya tahu Pak. Makanya di sini airnya pun coba lihat. Airnya tuh jernih. Filternya bagus gitu. Ya nggak sembarangan hanya bikin seperti air, tapi keruh kan juga percuma juga ya. Jadi ada filternya saya konsep semua. Jadi dari mulai filternya, kemudian sampai bagaimana pengawasannya Pak. Jadi pas bangun ini saya hampir setiap hari datang. Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang saya inginkan gitu. Bener-bener detail ya Pak ya. Bapak orangnya detail ya. Langsung terjun langsung untuk memantau, untuk proses terbentuknya, terjadinya sebuah kolam yang luar biasa ini. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Ini juga unik juga nih gazebo-nya ya. Betul Pak. Memang nggak biasa, walaupun ya harganya lebih sedikit, tapi seni itu penting Pak. Ini termasuk perumahan yang menjadi masterpiece-nya dari Pak Sukarsan, dari kelima-limanya tadi. Iya, termasuk ya. Karena yang diajarkan ke Samsul memang ya bagusnya semua proyek kita jadi masterpiece gitu. Jadi ini salah satu masterpiece kami, dan berikutnya juga seperti itu. Mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan. Siap. Yang butuh pergudangan, butuh rumah di Pasar Minggu, silahkan bisa menghubungi langsung ke Pak Sukarsan. Ya, insya Allah akan dilayani dengan sangat-sangat luar biasa, dan akan benar-benar mengharapkan tadi bukan over promise ya, tapi over estimate. Luar biasa itu beliau nih. Dulu Bapak sebelum perumahan pernah mencoba bisnis lain atau bagaimana, atau langsung di perumahan atau bagaimana Pak? Mulainya usaha gitu. Ya biar tahu. Saya itu orang teknik Pak. Saya lulusan dari Elektro UI. Saya Elektro UI, saya kerja di swasta di IT di Jakarta. Kemudian setelah menikah 3 bulan saya dapat beasiswa di Malaysia. Alhamdulillah. S2 di Malaysia. Setelah lulus, saya justru nggak mau kerja gitu ya. Saya ingin bisnis gitu ya. Nah, akhirnya saya membuat perusahaan properti yang cuma waktu itu memang belum ada modal, belum ada pengalaman gitu ya. Jadi berapa bulan belum jalan, tapi memang sambil itu saya juga jadi dosen terbang, jadi nggak tetap gitu ya. Di universitas di kampus di Bekasi di Bekasi. Tapi ada penawaran di kampus lain PNS, itu saya nggak mau karena memang saya pengennya buat usaha gitu ya. Nah, proyek pertama itu justru tanah keluarga Pak. Gitu. Jadi saya kan orang Betawi ya. Baik. Nah, jadi bapak itu waktu itu punya lahan luas, mau dijual ke orang. Kemudian saya berpikir daripada dijual ke orang, kalau saya beli boleh nggak? Jadi harganya saya naikin gitu. Saya naikin, orang tuh mikir, gitu ya. Jadi harganya jadi berapa sekian. Jadi naik lah, karena ada mau beli itu udah mau deal waktu itu. Udah mau deal. Cuma karena
saya sampaikan gimana boleh nggak kalau saya yang ini. Padahal saya kok paling kecil. Oke. Berapa keluarga? Saya ada 4 bersaudara, saya kembar. Oh, alhamdulillah. Kembar, jadi yang ketiga keempat. Kemudian alhamdulillah orang tua setuju. Setelah itu baru saya bingung waktu itu kan gimana cara mengembangkannya gitu kan gitu ya. Nah itu saya ke bank tuh. Ya walaupun waktu itu memang bank syariah gitu ya. Oke. Jadi saya pinjam pertama itu 1 M tuh pengembangan itu. Gitu. Jadi ya seperti itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya itu dari ya orang tua saya awalnya gitu ya. Nah dari proyek itu kami buat bagus. Disitulah karena tadi mungkin mohon izin mungkin kurang begitu pengalaman, belum pengetahuan, tadi menggunakan bank akhirnya terjerat banyak masalah gitu Pak ya. Betul. Alhamdulillah setelah itu baru bergabung dengan MTR dan ikut BTC. Baik. Pengalaman Bapak ikut BTC apa nih Pak yang membuat Bapak benar-benar terkesan? Karena itu kan ilmunya kan seumur hidup bisa digunakan. Iya betul Pak. Jadi yang paling itu adalah pertama optimisme Pak. Dulu sebelum ikut itu saya itu pesimis gitu. Bahkan saya ingin berhenti dari properti Pak. Iya ingin berhenti karena kan urusannya bank semua ya. Gimana caranya gitu kan gitu. Akhirnya setelah ikut itu ya bismillah. Ternyata bisa gitu ya. Pertama, kedua, ketiga kan semuanya pakai bank gitu Pak. Modalnya gitu kan. Betul. Ya banknya. Dan alhamdulillah ya ternyata bisa ya. Ini contohnya yang kalau saya mengatakan ini awalnya itu pakai ini Pak, namanya private investor ya. Ya jadi private investor, jadi kita jual di unit pertama itu cash gitu. Tapi harganya harga buat investor gitu ya. Nah itu daripada kita ke bank ya, itu lebih bagus dan mereka beli jadinya. Ya, jadi uang itu kita gunakan untuk mengembangkan ini gitu kemarin ini begitu. Bapak ketemu value-nya juga ketika belajar langsung di situ ya. Betul Pak. Ketika value-nya dapat, kemudian orang bisa beli cash, dan alhamdulillah itu bisa untuk operasional yang lain. Betul Pak. Masya Allah. Nah, proses mencari value itu kan nggak sembarangan Pak. Banyak orang tentu tahu tentang value, tapi kan metode apa yang hingga akhirnya Bapak ketemu value saya begini, kemudian ini yang harus saya tekankan, kita sebarkan kepada orang tahu value saya. Nah itu prosesnya gimana Pak? Iya, jadi ya dari konsep perumahannya Pak. Jadi kemudian juga kita ada portofolio perumahan sebelumnya. Jadi kami membangun itu bukan sekedar asal jadi gitu ya. Jadi begitu. Nah itu yang kami sampaikan dan ya alhamdulillah banyak yang ya dapat lah gitu value-nya gitu ya. Apalagi ruko ini kan mereka buat usaha ya. Usaha yang pertama itu ya ruko ya yang terjual langsung waktu itu langsung 6 Pak. Ya, jadi pas launching itu pakai tenda tuh Pak. Itu 6 yang apa namanya yang booking. Dari 6 itu dalam perjalanannya kan bertahap Pak ya. Mereka cash bertahap gitu. Ada yang setahun, ada yang cash keras juga ada gitu. Nah, dalam perjalanannya memang dulu ada sedikit kendala, kami sampaikan apa adanya. Jadi dulu kami menjanjikan sertifikatnya SHM, Pak. Ya. Ternyata dalam perizinan di BPN HGB. Jadi yang dari SHM diturunkan ke HGB. Kami sampaikan ke 6 pembeli itu, yang 3 diantaranya lanjut, yang 3 batal Pak, kami kembalikan uangnya. Cancel. Tapi ada hikmahnya. Apa itu Pak? Jadi waktu itu kan harganya harga launching ya. Jadi harganya masih rendah. Masih rendah. Nah dalam proses ini kan udah berapa bulan berjalan gitu ya. Karena proses perizinan dulu kita izinnya belakangan karena belum ada dananya untuk itu kan. Iya. Jadi pas ada pembeli baru kita proses semua izinnya tuh. Gitu. Siap. Dalam perjalanannya ternyata nggak bisa gitu. Kami sampaikan apa adanya, kami datangi satu-satu. Mohon maaf ini ternyata ini nggak jadi IMB, nggak jadi apa SHM, jadinya HGB. Gitu. Jadi bagaimana? Mau lanjut silakan, kalau enggak kami kembalikan 100% uangnya. Gitu. 100% Pak. 100% benar-benar ya. Benar. Komitmennya luar biasa deh. Kami kembalikan. Setelah itu terjual lagi dan harga yang lebih mahal Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semua itu ada hikmahnya. Cancel tapi bahagia. Bahagia. Cancel tapi bahagia. Masya Allah. Iya begitu. Baik. Ini berarti soal ketemu menentukan harga. Ini kan juga suatu hal yang tidak gampang nih Pak. Menentukan harga. Value sudah dapat, kemudian juga dalam hal menentukan harga. Banyak orang yang tadi
karena dia dikejar-kejar cicilan, akhirnya mau harga berapapun, ya sudahlah kan gitu. Tapi Bapak kan tentu saja tidak demikian. Di dalam proses menentukan harga, ya kasih harga setinggi-tinggi ya. Sini rumah kami itu tanahnya 60, bangunan 80 itu harga 1,35 M, Pak. Waduh, keren ini. Keren ini ilmu sendiri nih. Kenapa berani begitu, Pak? Iya, karena kita beda, Pak. Iya, Bapak cari nggak ada yang kayak gini. Jadi value itu apa ya? Kita punya value dan kita punya optimisme gitu. Gitu. Dan mereka ketika memang ininya sesuai, oh saya ingin tinggal di sini, dia nggak mau di tempat lain, Pak. Gitu. Saya beli gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi ya, dan itu ya masalah yang paling penting adalah keyakinan rezeki. Allah Akbar. Jadi dulu awalnya saya sempat pesimis juga, Pak. Gimana caranya nih kita jualan rumah sementara yang lain juga dananya besar-besar ya nggak? Mereka ya kayak Summarecon atau apa ya, unlimited ya, kita bagaimana bersaing, tapi rezeki itu dari Allah. Ya, jadi yakin bahwa rumahnya ada pembelinya, dan saya ada anak istri dan ada karyawan juga ada anak istri, dan alhamdulillah sampai sekarang apa ya, mereka kami gaji nggak telat gitu, Pak, alhamdulillah gitu. Bisanya seperti itu. Jadi itu ada. Alhamdulillah. Ini pembicaraan yang singkat tapi sangat padat dan sangat berisi nih. Semoga bisa menginspirasi bagi para pemirsa semuanya yang melihat kegiatan kita hari ini, melihat perbincangan santai tapi cukup luar biasa dengan benar. Pak, saran-saran mungkin Pak bagi para pengusaha yang sekarang sedang dalam kondisi punya utang, kemudian mereka punya bangun cicilan. Kan Bapak kan punya keyakinan yang luar biasa. Tadi itu kan merubahnya kan nggak gampang itu, Pak. Saran-sarannya bagaimana, Pak, kalau misalkan Bapak? Iya, yang pertama yang masih punya hutang jangan hutang lagi gitu. Jangan pakai riba lagi gitu. Di stop gitu ya. Jadi minimal nggak nambah lagi gitu. Yang ada diselesaikan gitu. Kemudian yang kedua mungkin gaya hidup ya, karena memang itu kan disebabkan oleh gaya hidup ya. Sama dulu saya juga belum punya uang cash sudah pengen punya Pajero ya. Dia akhirnya ngutang gitu ya. Gitu. Jadi itu gaya hidup juga harus dikurangi, karena yang masalah itu kan yang dilihat itu kita sama Allah ya. Jadi bukan dilihat orang gitu ya. Jadi bagaimana Allah ridho itu kan tujuan hidup kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan bahwa rezeki dari Allah, dengan tanpa hutang, tanpa riba, insya Allah kita ya bisa, insya Allah bisa berkembang begitu ya. Jadi itu keyakinan yang paling penting. Nah, membangun keyakinan itu dari komunitas teman-teman. Jadi alhamdulillah nih MTR ini luar biasa. Ya bersyukur pada Allah, kemudian terima kasih Allah pertemukan dengan Ustadz Samsul dan teman-teman MTR ya, sehingga punya komunitas yang sama-sama saling menguatkan gitu ya. Kalau sendiri bisa jadi nggak ikut teman-teman gitu. Akhirnya wah yaudahlah dijual aja dengan KPR atau apa gitu misalnya gitu. Tapi dengan kebersamaan, dengan adanya teman-teman ya, komunitas MTR ya, insya Allah saling menguatkan ya. Gitu. Yang paling utama tentu saja keilmuan tadi ya, Pak ya, keilmuan yang tidak didapatkan di komunitas-komunitas lain. Keilmuan bagaimana membangun value tadi. Betul ya. Membangun ya itu belajar dengan Pak Samsul tuh gimana, luar biasa. Apa yang membuat luar biasa? Kayaknya dia semua bisa gitu ya. Jadi semua bisa dan ya luar biasa lah. Jadi saya kalau ketemu Pak Samsul tuh wah auranya luar biasa lah, energinya luar biasa, dan jadi lebih semangat lagi untuk apa namanya berkembang lah, menjadi dia pengusaha muslim yang baik lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu pengusaha muslim yang sesungguhnya yang beliau mampu membangun propertinya tanpa menggunakan utang, apalagi di dalamnya ada riba. Pak Sukarsan, saya terima kasih luar biasa. Sama-sama. Sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol, sudah diizinkan untuk melihat-lihat. Insya Allah kita di lain kesempatan saya akan mampir lagi dengan keadaan yang berbeda, tentu saja dengan proyek-proyek yang tadi ada di MM tadi, kemudian ada di Pasar Minggu. Masya Allah. Insya Allah Pak ya, izin ya, nanti saya doakan Bapak keluarga semakin harmonis, putra-putri menjadi putra-putri yang soleh-solehah, dan tentu saja semakin banyak manfaatnya kepada agama tercinta, agama Islam ini, dan insya Allah istiqomah dan terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Sukarsan atas waktunya.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Yang baik-baik silahkan diambil, yang buruk-buruk tentu saja itu bagian dari kekhilafan kami. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca bahamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirabbil. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.